Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat buat para guru-guru SMA Unggulan Al-Azhar Medan yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dan beserta fungsionaris. Baik, di sini pemateri kita adalah Ibu Ika Rahmadani. Ibu Ika Rahmadani adalah guru mengampu mapel bahasa Inggris, dan di mana Bu Ika akan menjelaskan tentang budaya positif dan yang terkait apa saja yang ada di dalam budaya positif tersebut. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada Miss Ika kita persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Ramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat SMA Unggulan Al-Azhar Medan yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, hari ini saya akan membawakan materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Nah, selanjutnya, latar belakang. Latar belakang modul ini adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana positif, maka murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya satu beban. Tetapi satu kebutuhan suasana positif akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya saja, tetapi juga dalam lingkungan yang ada. Jadi sebenarnya budaya positif ini juga sudah kita laksanakan di SMA kita ya, terutama dari pembiasaan sholat di pagi hari, budaya salam, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada lingkungan sekitarnya. Nah, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun sogokan maupun hal-hal negatif lainnya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau selama ini kan kalau murid salah kita memberikan hukuman gitu kan. Tetapi dengan menimbulkan disiplin positif di sini artinya adalah bukan hukum yang kita berikan, akan tetapi konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah akibat tapi sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif dan biasanya kita menyebutnya dengan kata konsekuensi. Nah, itu dianya. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya hukuman. Tapi murid sudah mengetahui kesalahan yang dia buat dan sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu lebih baik daripada kita menghukum. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan pada profil belajar Pancasila. Sebenarnya dalam dunia pendidikan inilah yang diharapkan bagi murid-murid kita untuk ada dalam diri mereka. Dan ini adalah salah satu yang menimbulkan budaya baik atau budaya positif yang akhirnya nanti bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Kemudian yang keempat mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kalau menurut saya keenam ini sudah ada sebenarnya dalam diri anak didik kita ya, gitu kan. Cuman bagaimana caranya kita menuntun mereka sehingga mereka mampu mengeluarkan ataupun mengambil jati diri mereka sehingga mereka dapat 6 nilai ini ada dalam diri mereka. Dan itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Kemudian, ini membentuk keyakinan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini hampir mirip sebenarnya dengan yang kita buat selama ini, yaitu kesepakatan kelas atau kontrak belajar. Tetapi bedanya adalah kontrak belajar itu banyak kita menggunakan kata-kata jangan.
Jangan membuka handphone, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan, tidak boleh makan, tidak boleh ini. Tetapi keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita menuangkan nilai-nilai kebajikan universal menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada contohnya di sini. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah contohnya tadi itu saling menghargai, kemudian perlu merasa aman. Artinya ya kita di dalam kelas itu tidak boleh saling menyakiti. Di dalam kelas itu kita harus menghargai orang yang sedang berbicara atau menghargai perbedaan di antara kita. Nah, itu adalah kebajikan universal dan itu kita membentuknya ke dalam keyakinan kelas yang sudah nantinya akan kita sepakati bersama-sama. Nah, ini nanti akan sangat membantu ketika kita mengadakan yang namanya segitiga restitusi nanti. Nah, kemudian berdasarkan keyakinan kelas tadi itu ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini berhubungan dengan makanan, minuman, kemudian yang berhubungan dengan fisikal. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga sangat penting ya. Kasih sayang dan rasa diterima ini juga harus dimiliki oleh setiap anak, kan gitu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini artinya adalah dia diterima oleh rekan-rekannya, diakui kemampuannya. Nah, itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah mereka bebas untuk mengeluarkan apa yang mereka pikirkan, kebebasan dalam berbuat. Tapi kita sebagai guru kita harus memberikan batasan-batasannya. Dan kemudian kesenangan. Nah, ini dianya. Jadi kebebasan, kesenangan itu memang hak seseorang manusia, terutama bagi murid, karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, murid, dan murid, itulah yang paling penting. Kemudian yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Nah, selama ini mungkin kita sudah melakukan yang ini, mungkin kita sudah bersifat sebagai penghukum, mungkin kita sudah bersikap sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, tapi kita sebenarnya nggak ngerti kalau sebenarnya kita di situ posisinya. Untuk yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini tidak hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan verbal atau dengan ucapan itu bisa. Contohnya, kau aja ya yang sering buat salah, kau aja yang sering datang terlambat ya. Nah, kamu ikuti ya apa yang saya bilang. Kalau nggak kamu kerjakan, awas kamu ya. Nah, itu juga berfungsi sebagai penghukum. Jadi mungkin yang selama ini kita berbuat seperti itu, ternyata saya juga baru tahu, wah ternyata itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi pembuat rasa bersalah, seorang guru itu biasanya lemah lembut. Menyelekit ya, kalau kita bilangnya nyelekit gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini bahasanya, kamu nggak kasihan ya nengok ibu, ya udah capek loh ibu nerangkannya, tapi kok malah tidur lah kau di situ. Nah, itu contohnya. Atau misalnya nih, nah kok gitu sih kamu, nggak pernah mau memperhatikan pelajaran, nggak kasihan kamu sama orang tua. Nah, itu juga pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, teman. Selama ini saya sebagai pengajar itu berpikiran bahwa sebagai teman ini adalah yang paling baik gitu posisinya. Akan tetapi ternyata sebagai teman itu juga tidak terlalu baik karena membuat anak menjadi tergantung kepada kita. Nah, itu dianya. Artinya kalau misalnya ada apa-apa, mereka selalu bertanya atau dikit-dikit nanti sama kita larinya. Nah, itu kalau bersikap sebagai sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kita hanya sebagai pengawas. Dan ini biasanya selalu berhubungan dengan data. Ada data yang kita punya. Tanggal sekian-sekian, si Anu terlambat. Tanggal sekian-sekian, jam sekian, si Anu tidak masuk ekskul. Si ini, tanggal sekian-sekian. Nah, jadi semuanya berhubungan dengan data, itu adalah tugas dari pemantau. Nah, apakah Bapak Ibu sudah bersikap sebagai pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum? Nah, dengan adanya saya masuk ke sini juga saya baru tahu ternyata ada posisi seperti ini.
Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana seorang guru itu bisa menuntun seorang anak untuk mengetahui di mana dia bersalahnya, kemudian bagaimana juga dia membawa atau menuntun seorang siswa itu untuk menemukan sendiri bagaimana cara mereka untuk mengatasi masalah yang mereka punya. Dan bagaimana akhirnya mereka dapat diterima kembali dalam kelompoknya, itu adalah contoh dari manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, seorang guru yang paling baik adalah manajer. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk bisa kita merubah diri agar kita bisa menjadi posisi sebagai manajer. Nah, itu yang paling baik. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa posisi yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Nah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, strategi yang paling baik kita lakukan ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia, apa ini ya, gitu ya. Nah, menstabilkan diri. Nah, menstabilkan diri di sini, seorang guru sebagai pengajar ini menuntun siswa untuk menemukan atau bisa merubah seorang siswa itu menjadi suatu pribadi yang menyadari kesalahannya dan tahu bagaimana merubah dirinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai ketika kita melakukan memproses seorang anak ya dalam kaitan menstabilkan diri ini. Ada beberapa pertanyaan, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik nih mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi dari pertanyaan ini kita bukan menyudutkan siswa ya, tetapi kita membuat mereka menyadari, oh ternyata salahku ini. Salah gitu. Nah, apa? Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah, ini apa ya namanya? Bagaimana mereka tahu dan bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang mereka punya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa statement yang bisa kita pakai untuk validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, tapi kamu harus merubahnya, kan gitu. Tapi kamu harus menemukan sikap yang baru lagi. Artinya mereka tahu bagaimana cara mereka nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat gitu. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal apa nih yang udah kita sepaketin di kelas tadi yang kita langgar, yang mereka langgar. Oh, misalnya nih anak-anak yang berbicara ketika ketika kawannya sedang berpresentasi di depan kelas gitu kan. Nah, apa nih kebajikan universal apa nih, keyakinan kelas apa nih yang kamu sudah langgar? Oh, saling menghargai. Nah, ketika mereka sudah tahu itu, artinya mereka harus mampu menyepakati atau mencari jalan keluarnya apa sehingga mereka dapat diterima lagi di kelasnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan atau statement yang bisa kita pakai ya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, itu dia tadi. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu nantinya mau jadi apa? Cita-cita kamu apa? Nah, inilah dianya. Jadi memang saling berkaitan ya materi-materi yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi ada keyakinan kelas yang berhubungan dengan menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, jadi semua itu berkolaborasi ya menjadi satu, itu dianya. Nah, itulah dia penjelasan saya mengenai budaya positif. Saya harap Bapak Ibu bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan nanti boleh ya disampaikan ke moderator. Terima kasih.
saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika yang telah membawakan materi tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, guru-guru hebat yang ada di SMA Unggulan Al-Azhar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman sejawat dari Miss Ika Ramadhani. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Ika yang telah memberikan pengimbasan dengan judul budaya positif. Dengan demikian saya bisa memahami apa sih makna dari budaya positif dan apa manfaat dari budaya positif. Dari pengimbasan itu bisa saya simpulkan bahwasannya apapun yang dilakukan anak-anak itu kita tidak bisa menghakimi mereka bahwasanya mereka itu salah dan harus mendapat hukuman. Seperti zaman-zaman yang telah lewat yang telah kita kerjakan. Kemudian terkhusus kepada beberapa hal yang saya dapatkan adalah saya ini posisinya guru seperti apa. Nah dari situ saya bisa memahami bahwasannya sebaiknya kita sebagai guru itu adalah fungsinya sebagai manajerial. Jadi kita bisa memanage siswa-siswa kita apa yang harus mereka kerjakan dan tidak hanya menghakimi dan menyalahkan mereka. Saya rasa itu pengimbasan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada guru-guru hebat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.